enakan belum? Alhamdulillah enakan Bu, tapi perutnya masih sakit. Mungkin karena kita kesininya masih tadi malam kali ya, jadi kan obatnya belum masuk ke ke tubuh, jadinya Ya, masih agak rada sakit gitu ya. Semoga nggak lama-lama lah ya kamu di sini, soalnya gimana ya, kita juga kan lagi nggak ada duit, apalagi masih ada covid ini. Bapakmu itu cari kerja tuh kayak buruh serabutan, jadi ya gimana kalau kamu kelamaan di sini, nanti uangnya buat makan nggak ada, Iya Bu. belum buat kuliah kamu sebentar lagi semesteran, terus biaya ini buat di kosan juga tetap bayar kosannya, belum buat adik kamu yang di rumah itu juga udah sekolah SMP, banyak kebutuhan, banyak bayaran ya. Kamu jangan makan yang aneh-aneh lagi ya, makanya udah tahu lambungnya itu bermasalah, makan yang kecut dimakan, makan yang pedes-pedes dimakan, itu dikurangi. Toh kalau kamu sakit juga kan yang ngerasain kamu kayak gini, sebagai orang tua juga miris gitu loh ngelihat anaknya tuh dirawat di rumah sakit kayak gitu. Jadi kamu lebih bisa ngertiin keadaan orang tua gitu. Waalaikumsalam. Mbak Junaida masuk Mbak. Junaida masuk Mbak. Ini buat Intan. Makasih Mbak, kok repot-repot bawa. Sakit lambung gitu loh Mbak, soalnya kan ini sih dia tuh punya sakit lambung, terus malah makannya kecut, yang pedes gitu nggak kekontrol, jadinya sampai dibawa ke rumah sakit kayak gini. Gitu, kasihan juga ya Intannya kalau kayak gini ya. Ya tapi ya gimana? Ya namanya juga sakit kan. Lah bapaknya di mana Bu? Kok nggak ada? Ini bapaknya kan lagi kerja, dia lagi cari duit bapaknya buat biayain sakitnya Intan ini. Oh gitu. Jadi Ibu di sini nungguin Intannya sendirian aja? Apa ada saudara yang datang juga lama-lama? Ya sendirian, soalnya bapaknya di rumah kerja, terus adiknya Intan juga yang SMP itu di rumah sekolah online, sama saya suruh masakin bapaknya yang lagi kerja sama bersih-bersih rumah. Kita bagi tugas itulah Mbak. Jadi di sini cuma Ibu doang nih yang jaga nih, jaga Iya. Intannya. Udah berapa hari Intannya di sini? Masih datang semalam, terus langsung kasih obat. Itu dokternya bilang apa kayak mana? Ya kalau kata dokter sih biar dia nggak tambah sakit, kayak makannya tuh kayak makanan yang emang jangan ada pedis-pedisnya gitu, Dikurangin gitu. dikurangin. Terus kayak makan asam itu nggak boleh karena kan lambung takutnya lebih parah lagi, soalnya dia tuh emang bener-bener suka sih, jadi susah dibilangin juga. Jadi emang bener-bener dokter tuh wanti-wanti kalau itu, kalau bisa jangan dimakan lah, jangan cuma dikurangin, tapi kalau bisa jangan dimakan lagi gitu. Kayak rongok neloteng, nek diomong iki. Enak loh, gimana? Udah kalau ini malah nyusahi uang kan. Kayak gini juga kan lagi ini loh Mbak, lagi covid, bapaknya tuh kayak cari kerja tuh buruh, jadi kerjanya tuh nggak tetap gitu loh Mbak. Jadi Udah susah. uang buat nyokolain adiknya, beliin paket, kemarin juga adiknya baru dibeliin HP kan buat online kan, ini mbaknya juga HP-nya buat kuliah, jadi nggak bisa kalau barengan. Ya itu udah uang habis buat beliin keperluan adiknya sekolah, malah Intan ada-ada aja gitu loh penyakitnya tuh. Kalau kayak gini malah kebutuhannya nambah banyak. Apalagi masuk rumah sakit covid kayak gini harus waspada juga kitanya kan. Gitu. Waalaikumsalam. Masuk Mbak. Silakan duduk Mbak. Perkenalkan, jadi di sini kami dari Rohaniawan, ini yang bertugas di sini. Gitu. Gimana Bu kondisinya anaknya? Gimana kondisinya anaknya? Oh, ini lagi sakit lambung Mbak, soalnya kebanyakan makan pedes sama makan kecut-kecut itu, dia susah dibilangin gitu. Udah berapa lama Mbak Intan sakitnya? Sakitnya tuh udah lama Bu, cuma baru dibawa ke rumah sakit tuh ya semalam, karena awalnya tuh kayak cuma sakit biasa gitu loh, terus semalam tuh kayak muntah-muntah gitu loh, jadi abis makan tuh sakit, cuma dia pikir sakit biasa kali Bu, diminumin obat warung biasanya tuh sembuh, dan ternyata tuh sampai malam, tengah malam tuh kayak muntah-muntah gitu loh Bu. Jadi kita kan jadi panik ya, kayak ibu bapak juga panik, udah diminumin obat itu dari siang sampai sore, malam itu nggak kental gitu loh obatnya tuh, sampai tengah malam akhirnya ya udahlah kata bapaknya, daripada
dibiarin tapi nggak sembuh kayak gini, dibawa ke rumah sakit aja walaupun agak mahal, tapi kan langsung penanganannya bagus itu loh, obatnya juga langsung bisa bekerja gitu. Mahnya udah termasuk akut atau baru punya penyakit mah gitu? Ya dia tuh kayak udah penyakitnya tuh yang udah mah tapi udah agak parah tapi belum parah banget gitu loh Mbak. Dan dia tuh udah tahu punya penyakit mah, malah kayak suka makan pedes gitu loh, kayak ditantangin gitu loh makannya yang nggak boleh dimakan tuh Mbak. Makanya tuh kesel kita juga sebagai orang tua itu. Jadi gitu. Jadi gini Mbak, ketika kita ingin menjenguk orang sakit itu ada doanya. Untuk ini temannya ya Mbak? Iya, teman kuliah. Oh, teman kuliah dari mana? Dari Lampung Timur. Wah, jauh banget. Nah, jadi Mbak udah tahu belum doanya untuk menjenguk orang sakit? Oh, belum. Nah, jadi di sini kami mau ngasih tahu, nanti semuanya bisa ngikutin. Iya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi linnasi adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ada yang tahu artinya? Udah tahu artinya belum? Jadi artinya Mbak, jadi biar doanya biar nggak langsung keluar gitu aja karena nggak tahu artinya apa maksudnya, jadi kita sekalian kasih tahu ya artinya biar mudeng, biar tahu gitu ya. Artinya yaitu ya Allah Tuhan pemelihara manusia, hilangkanlah penyakitnya dan sembuhkanlah dia. Engkaulah Zat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi. Jadi itulah artinya. Nah, jadi untuk temennya ini Mbak Junai bisa nanti itu doanya dipakai untuk jenguk teman-teman kemudian gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada sih yang sakit lagi. Amin. Sebelumnya ini udah ada rohaniawan yang datang belum Mbak? Belum. Oh, baru kita ya. Iya. Untuk Mbak Intan yang sakit itu juga ada doanya. Yuk coba kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril basari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai obat hati dan penyembuhan, penyehat badan dan kesembuhannya, dan sebagai penyinar mata serta cahayanya yang merupakan makanan utama jasmani dan rohani. Semoga sholawat dan salam tetap tersampaikan pula kepada keluarga besar para sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu ya Mbak doanya. Jadi intinya ketika Mbak diberikan sakit itu banyak bersyukur. Karena apa? Itu adalah nikmat gitu ya. Jadi ketika Mbak diberi sakit, Mbak harusnya banyak beristighfar gitu, banyak mengingat Allah. Nah, yuk sebelum itu kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah-mudahan dengan doa yang tadi kita pelajari, doa yang tadi kita sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu menyembuhkan Mbak Intan dan teman-teman semuanya. Jadi terus mengingat Allah ketika sakit, apalagi ketika kita diberi sakit panas, demam, itu sakit itu bakalan nyembuhin kita, karena itu sebagai pancaran dari api neraka gitu ya. Jadi kita harus banyak bersyukur gitu. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu. Mudah-mudahan Mbak cepat sembuh dan bisa main lagi sama teman-temannya.
Udah kalau gitu kita pamit dulu ya Mbak. Makasih ya Bu atas Iya. bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat sembuh ya Mbak Intan. Iya, Untuk ibunya tetap mendukung Mbak Intan ya. Iya, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan itu tak kirain suster loh Bu, tapi bukan ya itu. Bukan, dia tuh kayak rohaniawan gitu loh Bu, kayak ngasih yang ngajarin doa-doa buat pasien-pasien gitu loh. Kan kalau orang sakit itu lebih didekatkan sama yang Maha Pencipta gitu loh. Biar dia tuh berserah diri memohon kesembuhan biar cepet sembuh gitu loh Mbak. Jadi kayak ustazah juga kayak gitu ya. Iya. Jadi berarti mereka keliling kamar dong. Iya. Tiap pasiennya udah tanya satu-satu gitu. Iya. Oh, jadi gitu. Kirain susternya tadi, ternyata bukan, malah ngajarin doa. Oh yaudah kalau gitu Intan cepet sembuh ya. Iya, Mbak. Aku juga mau pulang, soalnya ada urusan juga ya Iya. Bu ya. Hati-hati ya Maaf Mbak. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Iya.